Dinamika satu tim itu sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota. Kepercayaan itu adalah fondasi dan persenyawaan dari setiap hubungan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada? Saya bersyukur bisa bersama-sama kembali dengan Anda di dalam acara podcast Today's Message Podcast, yang saya akan bicara tentang bagaimana membangun kekuatan kerja tim atau kekuatan dari teamwork berdasarkan prinsip-prinsip yang kita sedang pelajari. Saudara, beberapa episode sebelumnya Anda bisa ikuti prinsip-prinsip apa saja, prinsip sebagai pembelajar, prinsip dari gambar besar, dan seterusnya. Anda bisa ikutin satu-satu dan saya percaya itu bisa jadi berkat buat saudara. Dan saya berharap itu bermanfaat bagi Anda semua, secara khusus ketika kita bekerja di dalam sebuah tim, ya, menjadi kerja tim, teamwork. Nah, hari ini saya akan bicara prinsip yang berikutnya, yaitu prinsip kepercayaan. Tentu yang saya maksud prinsip kepercayaan ini bukan semata-mata hanya bicara soal agama atau iman, tidak, walaupun itu menjadi hal yang sangat penting juga di dalam sebuah tim kerja atau kerja tim. Nah, saudara, yang saya maksud adalah anggota satu sama anggota yang lainnya harus saling percaya. Itu yang saya maksud. Berarti percaya yang di sini adalah saling percaya satu sama lain, antara anggota dengan pemimpin dan seterusnya. Kenapa? Ini sangat penting karena saudara, kekuatan sebuah tim justru ada di sana. Tim akan menjadi maksimal ketika saling percaya, betul ya? Kalau tidak saling percaya nggak akan maksimal, pasti kekuatan timnya itu akan loose atau lepas, ya, nggak akan ada kekuatan gitu loh saudara. Nah, oleh karena itu saya juga melihat bahwa dinamika sebuah tim itu kan dinamis karena terdiri dari manusia kan, bukan dari benda. Jadi dia dinamis. Dinamika satu tim itu sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota. Saudara, makin tingkat kepercayaan yang makin tinggi, dinamikanya makin baik dan menjadi positif, saudara, terhadap satu sama lain. Itu sebabnya kalau kita mau melihat seberapa dinamikanya menjadi baik, dinamikanya menjadi positif dalam sebuah kerja tim, sangat ditentukan oleh saling percaya. Hubungan saling percaya adalah kekuatan. Ya, katakan, coba bilang kekuatan. Yes, kekuatan yang ngapain? Kekuatan yang menyatukan sebuah tim. Sehingga bisa menghasilkan apa? Produktivitas, kreativitas. Contohnya begini, kalau saudara bisa anggota satu sama anggota yang lain bisa percaya, nggak ada curiga, gitu ya. Kita percaya apa yang kita kerjakan pasti didukung setelah kita punya kesepakatan dan masing-masing mau mengerjakan bagiannya dengan baik. Kita percaya. Nah, ketika itu saling percaya, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan menjadi lebih produktif. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang hubungan saling percaya adalah kekuatan yang menyatukan saudara sebuah tim sehingga terjadi yang namanya produktivitas dan kreativitas. Nah, kenapa kita bisa menjadi semakin kreatif? Ya karena saling percaya. Kita nggak curiga dengan ide seseorang atau pandangan seseorang. Kita nggak akan mikir ini dia kasih pandangan ini atau ide ini buat apa ya? Ngapain ya? Dia maksudnya apa nih? Nggak harus begitu, saudara. Ya kan? Nah, kepercayaan itu adalah fondasi dan persenyawaan dari setiap hubungan. Saya percaya hubungan itu harus menyatu, ya. Senyawa itu seperti sesuatu yang sudah senyawa menyatu, begitu saudara, udah nggak bisa dipisahin. Nah, hubungan itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan atau saling percaya, dan itu menjadi fondasi, kekuatan. Bangunan ditopang oleh fondasi, hubungan ditopang oleh fondasi. Demikian pula hubungan akan menyatu seperti semen dengan pasir yang diaduk menjadi sebuah dinding di sebuah bangunan dan menjadi senyawa, menjadi satu. Demikianlah hubungan saling percaya, maksud saya. Di dalam hubungan dia menjadi fondasi tapi sekaligus juga senyawa. Nah, ada sebuah kisah yang menarik antara Daud dengan Yonatan di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di mana di sana diceritakan ketika Daud habis bicara dengan Saul, saudara, berpadulah jiwanya Yonatan dengan jiwanya Daud. Berpadulah apa? Jiwanya Yonatan dengan jiwanya Daud. Daud sama Yonatan berpadu jiwanya, dan Yonatan mengasihi Daud atau mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi bagi dia sangat percaya loh saudara, kalau saya mengasihi jiwa saya dan saya mengasihi istri saya seperti jiwa saya, berarti saya percaya, sangat percaya sama dia. Karena itu udah menyatu. Nah, pada hari itu saudara, Saul membawa Daud atau membawa dia, tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi Daud disuruh tinggal sama Saul, kira-kira gitu. Lalu Yonatan mengikat perjanjian atau covenant dengan Daud
karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jadi ikat janji, sebuah covenant itu ketika kita betul-betul saling percaya dan betul-betul kita mengasihi orang yang kita ikat janji seperti diri kita sendiri. Makanya kenapa dalam pernikahan selalu pemberkatan nikah ada yang namanya ikat janji, ya, deklarasi ikat janji atau pengakuan ikat janji atau ucapan ikat janji satu sama lain. Nah, Rasul Paulus pernah berkata dan menulis dalam 1 Korintus 4 ayat kedua, dia berkata buat pekerja-pekerja, dia bilang begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian atau pelayan-pelayan Tuhan adalah apa sih? Mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, ini juga bagian unsur penting, kepercayaan, saling percaya dan bisa dipercaya. Saudara, kalau saudara dan saya bisa dipercaya di dalam melakukan tugas ataupun dipercaya di dalam mengelola keuangan, maka saya percaya kerja itu akan menjadi lebih baik. Bahwa karena kita bisa dipercaya, maka kita akan mengerjakannya dengan penuh integritas. Kan gitu ya. Karena kita bekerja dengan integritas, kita bisa dipercaya. Nah, itulah sebabnya kenapa sebuah tim sangat kuat kalau ada saling percaya. Nah, saudara, kepercayaan itu adalah sebuah keyakinan, bisa menimbulkan keyakinan, saudara. Jadi yang pertama, alasan pertama kenapa saling percaya penting, yang pertama adalah kepercayaan itu menimbulkan keyakinan. Keyakinan. Sebaliknya ketidakpercayaan itu menimbulkan kecurigaan. Kalau saya percaya dengan seseorang di anggota tim saya, maka saya itu menimbulkan keyakinan kepada dia karena saya bisa percaya. Pokoknya saya kalau kasih tugas ke dia pasti selesai. Kalau saya minta dia kelola uang, pasti nggak ada yang diambil dan pasti dikelola dengan baik, dan itu menimbulkan keyakinan, ya. Tapi saudara, sebaliknya saudara, kalau kita udah nggak percaya, maka yang timbul adalah curiga. Apakah saya kasih dia bisa selesai nggak nih, nanti dia begini, nanti dia begitu, dan seterusnya. Saudara, saling percaya merupakan kekuatan yang dapat mencegah berbagai kesalahpahaman dan kecurigaan di dalam sebuah tim. Saudara, tim sering curiga, salah paham karena tingkat kepercayaannya rendah. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membuat kesalahpahaman minim, bukan berarti nggak ada, tapi minim. Kalaupun ada bisa cepat diselesaikan. Kenapa? Kita saling percaya, saudara. Dan kecurigaan juga boleh bilang hampir nggak ada karena tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, ya. Karena kita percaya, muat apalagi kita curiga. Kenapa kita curiga? Karena kita nggak percaya. Sesimpel itu. Yes. Nah, coba kita akan melihat apa sih yang bakal terjadi, saudara, kalau yang namanya tidak saling percaya satu sama lain. Kalau tidak terjadi saling percaya, saya percaya tim tidak akan bekerja secara efektif. Akan diulang, lalu ditanya, banyak kontrolnya, saudara. Kita nggak akan berikan kepada dia kepercayaan penuh untuk dikerjakan, maka kita akan kontrol, kita akan tanya, kita akan cek, sering-sering dicek. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Nah, akibatnya seperti itu, saudara. Apa yang bakal terjadi kalau tidak percaya, saling terpercaya? Yang kedua, bisa merusak masa depan tim. Ya, tim tidak akan bisa bekerja dengan baik dan tidak akan bisa melihat ke depan. Kenapa? Selalu yang kita lihat adalah bisa dipercaya nggak dalam proses kerja yang sekarang, kerjaan yang sekarang gimana, dan seterusnya. Nggak bisa, masa depan yang seharusnya tim kerja itu berhasil dengan baik menjadi terganggu, saudara. Yang ketiga, akibatnya adalah proses kerja koordinasi jadi lamban. Ya, karena nggak percaya atau ada curiga, kita mesti cek dulu nih, bener apa enggak, kita recheck lagi. Nah, seperti itu. Proses kerja dan koordinasi jadi lamban. Dan yang keempat, saya lihat semangat dan kualitas kerja merosot. Pastilah kalau nggak percaya, ada curiga, merosot, semangat kerja merosot, demotivasi kata istilahnya. Tidak punya motivasi kerja yang baik. Kepemimpinan juga tidak akan berjalan dengan baik. Pasti. Kenapa? Karena anggotanya tidak saling percaya. Laporan sama ke kita bisa beda-beda nanti karena tidak saling percaya. Saling mencoba menutupi bagiannya masing-masing, kan begitu ya. Jadi kepemimpinan tidak menjadi bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu saudara, belajar baik-baik, penting sekali kita membangun kepercayaan atau saling percaya. Jadi apakah ada saling percaya? Dan saling percaya itu adalah upaya loh. Adalah satu upaya untuk kita bisa membangunnya. Dan kita harus belajar untuk bisa membangunnya. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang terjadi kalau sebuah kerja tim atau teamwork saling percaya. Kalau tadi kita lihat kalau tidak percaya apa yang terjadi. Sekarang kita coba lihat apa yang bakal terjadi kalau saling percaya
ada di dalam sebuah kerja tim atau teamwork. Komunikasi menjadi lebih lancar, yakin saya. Ya, kenapa? Karena cukup dijelaskan, kita nggak pernah punya kecurigaan. Yang dimaksud A ya A, yang dimaksud B ya B, nggak ada maksud-maksud lain. Yang dimaksud sebuah kalimat yang dia ucapkan ya memang begitu, karena kita percaya. Yang dia tidak mau ya betul-betul tidak mau. Kalau mau ya mau gitu, kalau bilang kerja gitu ya. Apa yang dia ngomongin itu orang percaya, itu omongan dia yang memang begitu. Nah, itu yang membuat komunikasi menjadi lancar, nggak berbelit-belit, nggak muter-muter, saudara. Dan nggak perlu ada penjelasan-penjelasan terlalu detail gitu. Karena cukup dijelasin secara umum, orang kan percaya karena saling percaya ada. Dan yang kedua, saudara, tidak lagi ada keraguan-raguan, tidak lagi ada kecurigaan, otomatis karena kita saling percaya. Sehingga tidak lagi ada yang namanya curiga atau ya mungkin ragu. Jadi hati kita, pikiran kita jadi positif dengan orang-orang ini, dengan rekan-rekan tim kita. Kerjasama juga menjadi lebih baik, arahan-arahan yang diadakan juga menjadi gampang diterima, gampang dikerjakan. Kenapa? Karena nggak ada keraguan, nggak ada kecurigaan. Ide-ide baru juga akan mudah untuk dilontarkan, disampaikan, bahkan dikerjakan, begitu. Yang ketiga, maka kita juga akan melayani dengan penuh sukacita. Kalau kita ada di dalam gereja, saling percaya, kita akan melayani dengan sukacita. Kita akan joyful ketika kita ministry. Dan punya komitmen. Kenapa? Karena kita saling percaya, bisa dipercaya, bisa mempercayai. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Dan yang keempat, kita akan menjadi orang yang mudah dan berani mengakui kesalahan. Karena kita percaya. Kenapa ya? Saya melihat gini, saudara pernah nggak melihat tiba-tiba ada seorang pemimpin atau suatu anggota yang mundur begitu saja, meninggalkan timnya, atau sama sekali nggak mau lagi bekerja sama dalam sebuah tim, atau bahkan kalau di dalam konteks gereja, tidak lagi melayani Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ada kesalahan-kesalahan atau dosa yang nggak nyaman kalau dia sampaikan karena lingkungannya tidak kondusif untuk bisa menerima dia dan memperbaiki atau memulihkan hidupnya. Jadi di situ saya melihat nggak menjadi mudah untuk mengakui kesalahan kalau ada kepercayaan, saudara, karena kondusif, begitu kan? Dan saling memberikan semangat ketika kita tahu ada salah. Oke, nggak apa-apa, you can try it more, better, lebih baik ke depannya. Dan itu memberi semangat, dukungan untuk terus bergerak maju. Sehingga kesalahan tidak membuat dia stop, tapi dia bisa move on. Karena ada anggota yang percaya bahwa anggota yang lain bisa melakukan lebih baik daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, nah sekarang kita akan belajar bagaimana, saudara, saling percaya ini dibangun. Apa saja tiang-tiang atau pilar-pilar penting di dalam membangun kepercayaan atau saling percaya di dalam sebuah tim kerja, apa saja. Nah, tentu dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, kita perlu yang pertama yang namanya iman dan kebenaran. Landasan percaya kita satu sama lain adalah sama-sama punya iman yang sama, sama-sama punya landasan kebenaran yang sama, basisnya, value sistemnya sama. Di dalam sebuah keluarga juga sama, saudara. Suami, istri, anak, orang tua, itu saudara kalau mau membangun yang namanya saling percaya satu sama lain, dasarnya adalah satu, Tuhan sebagai sentralnya. Nah, di dalam tim kerja atau kerja tim, teamwork ini perlu yang namanya God is in the center of the teamwork. Menjadi pusat dari tim kerja itu adalah Tuhan. Yang menyatukan kita semua adalah iman kita kepada Tuhan dan kebenaran dari firman Tuhan yang ada. Itu menjadi basis. Patokan kita ada di sana. Itu yang pertama, tiang pertama. Tiang yang kedua adalah integritas dan motif. Saudara, integritas itu berarti apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara sampaikan, itu yang Anda kerjakan. You walk what you talk. Anda melakukan apa yang Anda ucapkan. Kira-kira begitu. Dan motif hati kita adalah alasan kenapa kita lakukan sesuatu. Jadi motif ini mesti benar. Integritas mesti ada. Nah, kalau kita punya integritas, kita punya hati yang baik, hati yang benar, maka kita bisa saling percaya. Kepercayaan itu dibangun atas dasar itu. Kalau nggak ada integritas, motifnya nggak baik, nggak akan ada saling percaya. Betul nggak, saudara? Iya dong. Karena motif seseorang yang nggak baik, istilahnya kan gini. Kita bisa menerima orang apa adanya, atau kita menerima orang ada apanya. Ketika kita bilang ada apanya, kan ada motif yang nggak baik, betul ya? Nah, jadi saudara, ada seorang yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett pernah berkata begini, saudara. Dia adalah CEO, orang kaya lah ya, orang terkaya di dunia, saudara.
Ya, dia salah satu orang terkaya di dunia. Dia bilang begini, saya melihat ada 3 hal dalam merekrut orang yang penting. Dalam merekrut orang dia bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah integritas pribadi. Integritas pribadi itu pertama. Yang kedua dia bilang kecerdasan. Dan yang ketiga adalah semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi itu yang ketiga. Tapi dia bilang begini, kalau tidak ada yang pertama yaitu integritas pribadi, maka dia bilang yang kedua dan yang ketiga pasti akan membunuh Anda, dia bilang. Yang lainnya pasti membunuh Anda. Dia cerdas misalnya, dia punya semangat tinggi misalnya, tapi nggak punya integritas, udah deh, habis. Akan merusak kata dia. Itu kata Warren Buffett. Jadi itulah sebabnya perlu integritas, perlu motif. Ya, satu iman dan kebenaran, kedua integritas dan motif. Dan yang ketiga kita akan melihat kontribusi atau kinerja. Yang ketiga adalah kinerja, hasil kerja. Saudara, biar bagaimanapun saudara, kalau kita mau bisa dipercaya, pilar penting adalah hasil kerja kita mesti ada. Jangan sampai kita nggak punya buah kalau pohon nggak ada buahnya. Yesus saja ketemu pohon yang nggak ada buahnya mau ditebang loh ya. Ya kan saudara? Nah itulah sebabnya setiap orang yang berhenti belajar menjadi tua katanya, begitu. Harvey Ullman pernah berkata begitu. Setiap orang yang berhenti belajar menjadi tua. Tidak peduli usianya dia mau 20 atau dia mau usianya 80. Jadi orang 20 tahun kalau berhenti belajar tua loh. Ya, dia bilang gitu. Setiap orang yang terus belajar, dia lanjutkan, tidak hanya awet muda, tapi terus menjadi lebih bernilai. Jadi dia punya nilai-nilai hidupnya makin tinggi, kualitas hidupnya makin baik. Lebih bernilai, tidak peduli kondisi fisiknya, gitu. Kalau yang pertama, kalau orang itu sudah berhenti belajar, dia jadi tua, usianya mau 20 kek, mau 80 kek, udah tua dia bilang. Sementara kalau orang yang terus belajar, dia menjadi awet muda dan bahkan dia menjadi lebih bernilai, terus menilai tinggi walaupun fisiknya mungkin melemah. Itulah kata Harvey, ya. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar dalam hal ini, seperti Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, cerita tentang Yesus mencari buah dari sebuah pohon. Itu adalah yang ketiga ya, poin ketiga tadi saya bilang penting sekali kontribusi. Sekarang yang keempat, kita akan lihat yang keempat, pilar yang keempat, kejujuran. Mungkin nggak Anda bisa percaya kalau orang nggak jujur? Anda nggak mungkin percaya. Anda nggak akan pernah melihat bahwa bisa gini, mempercayai orang-orang yang nggak transparan. Anda bilang, aduh kayaknya gue curiga nih sama orang ini. Begitu nggak saudara? Nah, karenanya Friedrich Nietzsche pernah berkata begini. Friedrich Nietzsche pernah berkata, yang saya sesalkan, dia bilang, bukanlah Anda telah berbohong kepada saya. Jadi kalau dia bilang dia pernah dibohongin orang, dia merasa begini. Jadi menurut Friedrich Nietzsche adalah, yang saya sesalkan bukan Anda telah berbohong kepada saya, tapi saya nggak bisa lagi percaya sama Anda. Ya, kalau seseorang membohongi kita, yang disesalkan bukan dia membohongi kitanya, tapi kita udah nggak bisa percaya dia lagi. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Itu yang namanya kejujuran. Jadi, Bapak Ibu, saudara, kita perlu sekali belajar untuk menjadi orang yang transparan dan jujur. Jadi apa adanya, kita nggak punya udang di balik batu, ada ambisi tertentu, ada maksud tertentu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya string attached, gitu ya. Ada sesuatu yang kita inginkan, saudara, dari situ, keuntungan pribadi. Yang kelima, saya melihat pilar yang kelima yang penting adalah komitmen. Saudara, komitmen itu ditentukan dengan berjalannya waktu, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah-masalah besar, kita masih punya komitmen apa enggak? Komitmen tidak ditentukan waktu kita bilang, ya saya mau, saya komit. Enggak cuma itu. Makanya di dalam janji nikah, pernikahan, waktu pemberkatan, kan dikatakan, ya saya mau menerima si A, si B sebagai pasangannya, walaupun susah, walaupun senang, walaupun sakit, walaupun sehat, dan seterusnya. Kita pernah dengar itu ketika pemberkatan nikah. Waktu kita ngomong begitu, itu namanya kita menyebut, ya kita mau komit. Tapi komitmen itu diuji bukan pada waktu diucapkan, tapi
itu keseharian kita jalaninya. Kita melakukan itu enggak? Makanya Roger Merrill pernah berkata, ketika Anda membuat komitmen, Anda membangun harapan. Ketika Anda menepati komitmen, Anda membangun kepercayaan. Saya ulangi, Roger Merrill pernah berkata, ketika Anda membuat komitmen, itu namanya membangun harapan. Jadi ketika pasangan pengantin yang diberkati membuat komitmen, itu menimbulkan harapan. Tapi ketika masing-masing pasangan menepati komitmennya, itu membangun kepercayaan. Saling kepercayaan ada di situ, saudara. Oleh karena itu, kita sangat perlu sekali untuk bisa belajar punya komitmen. Pekerjaan manapun membutuhkan komitmen. Dan yang terakhir adalah loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan, saudara. Ya, Anda dapat mencapai apa saja di dalam hidup dengan catatan Anda tidak mempersoalkan siapa yang mendapat penghargaan. Saya ulangi, Anda akan bisa mencapai apa saja dalam hidup dengan catatan Anda tidak persoalkan siapa yang dapat penghargaan atau kredit. Itu kata mantan Presiden Amerika Harry S. Truman. Nah, oleh karena itu, saudara, loyalitas berarti kita harus bisa setia. Coba katakan setia. Yes, loyalitas berarti kita bukan cuma setia, tapi kita tidak akan pernah membicarakan orang lain di belakang kita. So, mari kita sama-sama membangun kesetiaan, pilar-pilar kesetiaan ini, supaya kita betul-betul, maksud saya pilar-pilar kepercayaan ini, supaya kita betul-betul bisa membangun budaya saling percaya. Dan semua dimulai dari siapa? Diri saudara dan diri saya. Dan mulai mengajarkan budaya percaya ini kepada satu sama lain, dan mulai praktekkan jadi model, dan saya percaya terjadi yang namanya budaya saling percaya. Maka tim menjadi kuat. Saya rasa ini yang saya bisa bagikan pada saudara, dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat saudara. Bangun kekuatan tim lewat saling percaya. God bless you. Sampai jumpa di acara episode kita selanjutnya. God bless you all.